selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat ASN, welcome to CPNS Berbisik Berbincang. Asik. Saya Martin Luther Solsoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Senang sekali bisa kembali hadir bersama Anda dalam diskusi yang tentunya menarik dan informatif dan pastinya relevan dengan lingkungan kita sebagai seorang ASN. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang menarik, bukan hanya satu, bukan dua, tapi tiga sekaligus, yaitu terkait narkoba, cybercrime, dan hate speech. Tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh tiga narasumber yang kompeten yang akan memberikan informasi dari perspektif masing-masing narasumber. Langsung saja saya akan memperkenalkan untuk narasumber yang pertama. Silakan untuk Ibu Hali. Hai, perkenalkan saya Hali Violeta Patiasina dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Ya Sobat ASN, Ibu Hali akan berbincang terkait dengan topik narkoba. Betul ya Ibu Hali? Betul sekali Pak Luther. Untuk narasumber yang kedua ada Ibu Jessica, silakan untuk memperkenalkan diri. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Indah Priscilia dari Dinas PUPR Kota Ambon. Baik. Untuk narasumber yang ketiga yang akan membahas tentunya tentang hate speech. Silakan untuk perkenalan. Ya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Rahilana Humaruri dari Dinas PUPR Kota Ambon. Oke baik, selamat datang untuk ketiga narasumber kita. Untuk Sobat ASN yang di rumah ini pengen tahu nih, yang pertama mungkin kita akan bahas terkait dengan narkoba ya duluan. Narkoba ini kan bukan hal yang baru lagi, bukan topik yang baru untuk kita bahas lagi. Nah untuk kita yang ada di sini sama Sobat ASN yang di rumah pengen tahu nih, mungkin dari Bu Hali bisa jelaskan lagi apa itu narkoba. Baik Pak Luther, jadi menurut saya narkoba adalah zat yang mempengaruhi cara kerja otak dan tubuh kita. Jika disalahgunakan, narkoba bisa menyebabkan ketergantungan serta berdampak buruk pada kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial seseorang Pak Luther, seperti itu. Lalu bagaimana itu cara untuk mencegah hal ini supaya tidak terjadi khususnya untuk remaja-remaja kita ini yang sudah terjerumus dalam penggunaan narkoba? Cara pencegahannya itu sebenarnya cukup mudah, yaitu harus edukasi sejak dini, memilih pergaulan yang sehat, mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga atau tergabung dalam sebuah organisasi, serta terbuka kepada keluarga atau orang yang dipercaya ketika menghadapi suatu masalah. Nah, terus selanjutnya saya mau bertanya yang tadi saya sudah jelaskan di awal, bukan hanya orang jauh kita nih, bahkan teman atau saudara kita sendiri yang sudah terjerumus atau salah nih dalam menggunakan narkoba. Nah, apa yang harus dilakukan jika kita mengetahui ada teman atau bahkan saudara kita yang sudah menggunakan atau terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba ini? Ya, benar sekali Pak Luther, jika kita sudah mengetahui nih ada teman kita, saudara kita, bahkan rekan-rekan sobat ASN kita yang sudah menggunakan narkoba, itu kita jangan langsung menghakimi atau menjauhi mereka. Kita harus mengajak mereka untuk berbicara dengan baik, kemudian mendorong untuk mencari bantuan dari keluarga atau tenaga kesehatan, dan jika diperlukan hubungkan dengan layanan rehabilitasi yang sesuai. Jadi kita melakukan pendekatan secara emosional Pak Luther, seperti itu. Baik, mungkin Bu Hali bisa memberikan pesan-pesan untuk Sobat ASN di rumah, untuk anak-anak muda kita, supaya jangan mereka yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, karena ini kan sangat berbahaya sekali kan. Mungkin bisa memberikan pesan-pesan untuk Sobat ASN di rumah. Jadi untuk sobat ASN atau anak-anak muda di luar sana, pesan saya pertama untuk anak muda yaitu jangan tergoda untuk mencoba narkoba hanya karena rasa penasaran atau tekanan dari orang lain. Masa depan kita jauh lebih berharga. Berani menolak adalah pilihan yang menunjukkan kepedulian pada diri dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian untuk kita bagi sesama para ASN atau CPNS, yaitu ASN harus menjadi teladan bagi masyarakat. Jauhi narkoba karena narkoba itu merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, dan mengancam integritas serta profesionalisme kita sebagai seorang ASN. Katakan tidak pada narkoba, wujudkan ASN yang sehat, berintegritas, dan berakhlak. Sebagai aparatur sipil negara, kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan biarkan narkoba merusak diri, keluarga, karir, dan masa depan kita. Mari sama-sama menolak dan menjauhi narkoba. Jadilah ASN yang sehat, disiplin, berintegritas, dan mampu menjadi contoh positif bagi masyarakat.
ASN hebat tanpa narkoba, ASN berakhlak untuk Indonesia, jauhi narkoba, jaga integritas, layani masyarakat dengan sepenuh hati. ASN sehat, ASN kuat, ASN tanpa narkoba. Oke, terima kasih Bu Ali untuk penyampaian informasi yang menarik, dan tentunya untuk kita di sini dan untuk sobat ASN yang ada di rumah, ingat apa yang disampaikan tadi bahwa narkoba adalah bukan sesuatu yang positif, tapi adalah negatif. Jadi kita sebagai sobat ASN di rumah, sebagai CPNS, jangan sampai terjerumus atau menyalahgunakan narkoba. Oke, kita langsung ke topik yang kedua di diskusi malam ini, yaitu terkait dengan cybercrime dengan Ibu Jessica. Ibu Jessica, langsung saja, konteks kita sebahas narkoba, apa itu narkoba, sekarang cybercrime, saya mau tahu, dan sobat ASN juga di rumah, sebenarnya itu apa cybercrime, karena ini juga bukan hal yang umum ya, dan mungkin juga sobat ASN di rumah pengen tahu apa itu sebenarnya cybercrime. Oke, baik, terima kasih. Kakak terima kasih ya. Menurut saya, cybercrime itu intinya segala bentuk tindakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer atau jaringan internet. Nah, cybercrime ini sendiri dapat merugikan individu, perusahaan, hingga pemerintah, baik dari segi finansial, privasi maupun keamanan data. Baik, mungkin Ibu Jessica bisa memberikan contoh cybercrime khususnya di lingkungan kerja, karena mungkin masih awam juga kan untuk kita di sini dan sobat ASN di rumah, jadi bisa memberikan contoh cybercrime di lingkungan kerja. Oke, baik. Contoh dari cybercrime itu sendiri, yang pertama itu kebocoran data pemerintah. Nah, kebocoran data pemerintah ini contohnya data pegawai, dokumen perencanaan, dokumen anggaran, atau informasi masyarakat dapat dicuri akibat lemahnya pengamanan sistem atau kesalahan pengguna. Nah, terus yang kedua itu phishing terhadap akun dinas, yaitu pelaku mengirimkan email atau pesan yang menyerupai instansi resmi untuk memperoleh username, password, atau kode OTP akun ASN. Nah, jika berhasil, pelaku dapat mengakses email dinas, aplikasi pemerintahan maupun data penting instansi. Terus yang ketiga itu pengambilan akun atau defacement website. Nah, pengambilan akun di sini itu meretas halaman atau homepage situs web resmi pemerintahan dan menggantinya dengan tampilan judi online, pesan politik atau konten yang tidak senonoh. Terus contoh yang lain yang sering ditemui itu pada saat ngecas HP di komputer kantor menggunakan kabel data tanpa izin. Nah, ini bisa dapat memancing kebocoran data. Terus yang selanjutnya itu menggunakan wifi publik gratis tanpa VPN pas lagi buka aplikasi kerjaan internal. Contoh yang lain lagi, menggunakan password di kantor yang gampang sekali untuk ditebak. Contohnya seperti admin 123 atau 12345 dan sebagainya. Mungkin itu. Oke, baik. Kita juga di sini dan sobat ASN juga pengen tahu sebenarnya dampak cybercrime khusus untuk bagi ASN ini apa? Apakah ada yang bisa diinformasikan terkait hal ini? Oke, untuk dampak cybercrime bagi ASN di instansi pemerintahan itu, yang pertama terganggunya pelayanan publik, terus kebocoran informasi rahasia pemerintah, kemudian kerugian finansial akibat pemulihan sistem. Yang berikutnya hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi. Oh, baik Ibu Jessica, mungkin pertanyaan terakhir dari saya yang juga pengen tahu dari sobat ASN terkait cybercrime, mungkin bisa berikan tips dan solusi terkait dengan keamanan cybercrime. Oke, mungkin solusi dari saya, yang pertama itu aktifkan two-factor authenticator, terkhusus untuk di aplikasi yang sering kita gunakan, contohnya WhatsApp, email, akun medsos, sampai portal ASN. Kita wajib menggunakan verifikasi 2 langkah. Terus yang kedua itu password yang kuat.
Contohnya menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Dan jangan menggunakan password yang sama untuk semua akun. Terus satu lagi, dari sudut pandang etika aturan ASN, kita harus menjaga kerahasiaan dokumen. Jangan pernah foto dokumen kantor atau dokumen negara yang sifatnya rahasia atau terbatas terus diunggah ke Instastory atau WhatsApp status WhatsApp. Nah, status WhatsApp hanya karena demi konten. Kebocoran ini seringkali menjadi kelalaian kita sebagai ASN. Mungkin dari saya, pesan saya itu kita harus jaga jempol, jaga password, dan jaga data. Baik, Ibu Jessica. Berarti memang cybercrime ini sesuatu yang juga berguna bagi kita, khususnya untuk CPNS. Dan memang kita punya tugas dan tanggung jawab juga terkait dengan cybercrime ini. Ya. Oke, Bu Jessica, terima kasih untuk informasi yang diberikan. Oke, Sobat ASN, kita ke narasumber yang ketiga dengan Ibu Anissa. Ya. Itu kita akan membahas terkait dengan topik head speech. Mungkin sama tadi dengan kedua narasumber yang lain, Bu Anissa. Bisa dijelaskan terkait dengan head speech ini apa sih? Karena kadang-kadang kan kita salah mengartikan terkait dengan head speech ini. Ya, baik Pak. Untuk definisi head speech itu sendiri, head speech atau ujaran kebencian itu adalah tindakan komunikasi berupa provokasi, hasutan, atau hinaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada pihak lain. Biasanya itu menyasar identitas tertentu seperti ras, agama, gender, dan golongan. Tindakan ini itu bertujuan untuk menyebarkan kebencian dan dapat memicu diskriminasi atau kekerasan. Baik. Terus kita juga perlu tahu nih, kita seringkali mendengar head speech sama kritik. Sebenarnya perbedaannya apa sih antara head speech sama kritik? Mungkin bisa dijelaskan? Oke. Untuk kritik itu, yang pertama, kritik itu menyampaikan pendapat, masukan, atau evaluasi terhadap kebijakan, pelayanan, atau tindakan pemerintah secara objektif dan bertujuan untuk membangun. Untuk cara penyampaiannya itu menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan menghargai pihak lain. Sementara kalau udah masuk ke head speech, itu seperti definisinya yang tadi, fokusnya berupa pernyataan yang menghina, menghasut, menyebarkan kebencian terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan identitas tertentu seperti suku, agama, ras, etnis, atau golongan. Dan untuk cara penyampaiannya itu menggunakan bahasa yang kasar, menghina, provokatif, atau merendahkan martabat orang lain. Baik, terus kalau kita CPNS dalam pemerintahan, bisa dijelaskan tidak Ibu Anissa terkait dengan dampak head speech untuk pemerintah lah? Untuk dampaknya terhadap pemerintah itu seperti yang pertama, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memicu konflik dan perpecahan, kemudian mengganggu kinerja ASN, dan merusak reputasi instansi. Terus cara kita untuk menyikapi terkait dengan head speech atau ujaran kebencian ini, itu bagaimana cara kita menyikapinya? Untuk cara menyikapinya itu dengan kita harus tetap tenang dan tidak terprovokasi, verifikasi dulu informasinya, terus jangan ikut menyebarkan, dan gunakan etika dalam berkomunikasi. Nah, sebagai ASN, kita diharapkan untuk menjaga netralitas, profesionalisme, dan etika dalam bermedia sosial. Kemudian membuat atau menyebarkan konten yang mengandung tidak menyebarkan konten yang mengandung ujaran kebencian. Dan yang terakhir, mengedepankan nilai-nilai dasar ASN seperti berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, seperti itu. Baik Sobat ASN, itu tadi dia informasi yang penting dan menarik yang sudah disampaikan oleh narasumber kita terkait topik kita, narkoba, cybercrime, dan head speech. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber ini bisa memberikan manfaat dan dampak positif bagi Sobat ASN dan kita yang ada di sini. Terima kasih untuk Sobat ASN yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.